Halo semuanya, selamat datang. Pernah pusing mengurus server FTP untuk perusahaan? Nah, di sesi kali ini kita bakal membedah sebuah cheat sheet atau lembar contek yang tadinya super teknis dan kaku jadi panduan visual andalan Anda untuk menguasai AWS Transfer Family. Entah Anda lagi merancang arsitektur cloud buat proyek baru, atau mungkin lagi gila-gilaan belajar buat ujian sertifikasi AWS, materi ini bakal kepake banget. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih sebenarnya AWS Transfer Family ini? Sederhananya, ini adalah layanan yang dikelola sepenuhnya oleh AWS buat menangani transfer file. Keuntungan terbesarnya, Anda nggak perlu lagi repot-repot nge-patch, menjalankan, atau maintenance server FTP Anda sendiri. Semuanya langsung terhubung buat mindahin data keluar masuk layanan storage AWS Anda dengan sangat mulus. Ini dia peta jalan arsitektur kita hari ini. Kita bakal bahas mulai dari apa itu Transfer Family, lanjut ke manfaat dan fitur utamanya, cara kelola akses dan endpoint, perbandingan antara S3 dan IFS, dan terakhir kita bakal bongkar rincian protokol dan harganya. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama. Apa itu Transfer Family? Kenapa sih para cloud architect pada suka banget sama layanan ini? Jawabannya simple, karena ini serverless dan dikelola penuh. Anda sama sekali nggak perlu ubah kode aplikasi atau infrastruktur klien Anda yang sudah ada. Dan ngomong-ngomong soal infrastruktur, AWS otomatis ngurusin ketersediaan tinggi atau high availability-nya. Layanan ini bakal menyebarkan lalu lintas hingga ketiga availability zone yang berbeda secara otomatis. Jadi kalau ada satu zona yang tumbang, transfer file Anda dijamin tetap jalan terus tanpa hambatan. Tapi ingat, layanan ini nggak cuma sekedar pipa buat mindahin data loh. Ada banyak fitur tambahan yang keren banget. Misalnya, ada aplikasi Web Transfer Family. Ini tuh semacam antarmuka berbasis Pramban yang simpel banget buat pengguna non-teknis, jadi mereka nggak perlu coding sama sekali. Terus ada juga fitur alur kerja terkelola, yang ini krusial banget kalau Anda mau bikin proses otomatis tanpa server tepat di detik setelah sebuah file mendarat di bucket Anda. Masuk ke bagian 2, mengelola akses dan endpoint. Nah, percuma kan punya alat canggih kalau kita nggak tahu cara ngekspos layanannya dengan aman ke pengguna? Perbedaan antara kedua jenis endpoint ini adalah kunci penting buat desain arsitektur Anda, dan pastinya buat persiapan ujian juga. Endpoint berbasis VPC itu sejatinya dibikin buat mengamankan traffic secara internal, tapi Anda sebenarnya punya opsi buat bikin endpoint ini bisa diakses dari internet publik. Syaratnya, cuma berlaku untuk protokol SFTP dan FTPS aja. Plus, jangan lupa, endpoint VPC punya keunggulan dukungan IPv6 yang jauh lebih luas untuk semua jenis protokol. Pas Anda lagi setup layanan ini, perhatikan urutannya. Anda kaitkan hostname, tambahkan user dengan hak akses yang benar, lalu boom, layanan siap dipakai. Nah, ini bagian yang paling saya suka. Anda itu bisa banget menjalankan beberapa protokol yang beda secara bersamaan di satu endpoint server yang sama. Pengguna juga bisa login pakai username yang sama persis untuk protokol-protokol tersebut, asalkan penyedia identitas Anda mengizinkannya. Super fleksibel kan? Bicara soal autentikasi, opsi yang dikasih AWS ini benar-benar memanjakan kita. Anda bisa menghubungkannya ke direktori Microsoft AD yang dikelola AWS. Atau kalau mau lebih spesifik, bikin custom logic sendiri pakai API Gateway. Tapi ada satu hal yang wajib Anda ingat baik-baik nih. Kalau Anda milih cara simple pakai identitas yang dikelola layanan alias Service Manage dengan kunci SSH, pastikan setiap nama pengguna di server Anda itu 100% unik. Lanjut ke bagian 3, membandingkan S3 dan IFS. Ini krusial banget. Di mana file Anda mendarat, entah itu di S3 atau IFS, itu bakal mengubah total cara Anda mengatur perizinannya. Perbedaan cara kerja akses ini harus Anda pahami luar dalam. Walaupun keduanya sama-sama mendukung hal-hal standar kayak penempatan directory home, mekanisme utamanya tuh beda jauh. Amazon S3 sangat bergantung pada kebijakan sesi atau session policies buat ngebatasin akses. Sementara itu, IFS bekerja seperti sistem operasi tradisional yang memanfaatkan ID pengguna dan grup POSIX. Nah, perhatikan fitur directory logis ini. Jangan salah sangka, ini bukan sekadar bikin nama folder jadi kelihatan lebih cantik. Fitur ini justru bertindak sebagai perisai keamanan arsitektur yang sangat krusial. Dengan memetakan nama virtual yang ramah pengguna, klien yang dari luar sama sekali nggak akan pernah tahu nama asli bucket AWS internal Anda. Semuanya tertutup rapat di balik directory virtual ini. Bener-bener pintar kan? Sekarang bagian 4, rincian protokol dan harga. Silakan ambil screenshot mental buat tabel ini, karena ini sering banget jadi penyelamat hidup Anda. Menghafal port mana yang dipakai sama protokol mana itu hukumnya wajib. Baik untuk troubleshooting jaringan betulan
maupun pas lagi ujian sertifikasi. Coba perhatikan betapa ringkasnya SFTP, dia cuma butuh port 22 doang. Bandingkan sama FTPS yang butuh ngebuka rentang port raksasa dari 8192 sampai 8200 buat datanya. Ini dia trik penting yang suka menjebak. Protokol FTP biasa itu ngirim data bener-bener polos tanpa enkripsi. Makanya, EWS bikin aturan desain yang sangat kaku. Anda nggak akan bisa bikin endpoint FTP yang terbuka buat internet publik pakai transfer family. Nggak akan bisa. AWS hanya memperbolehkan FTP ini berjalan secara eksklusif dan terisolasi di dalam VPC Anda sendiri. Kalau bos Anda mulai tanya, oke, terus biayanya gimana? Penjelasannya cukup simpel kok. Tagihan Anda tuh pada dasarnya dibagi dua bagian. Pertama, Anda bayar kali uptime per jam untuk setiap protokol dan aplikasi web yang Anda nyalakan. Kedua, Anda bakal kena tagihan berdasarkan jumlah data aktual per gigabyte yang masuk dan keluar lewat protokol tersebut. Sangat transparan. Lihat angka 0 besar ini? Ini angka favorit semua orang. Angka ini melambangkan biaya tambahan yang dibebankan kalau Anda memakai fitur alur kerja terkelola. Betul sekali, Anda nggak salah dengar. Otomatisasi pemrosesan serverless file-file Anda, ini harganya Rp0 dari sisi transfer family-nya. Ini mah bikin keputusan untuk beralih ke alur kerja terkelola jadi keputusan yang paling gampang dibuat kan? Jadi, sekarang Anda sudah pegang cheat sheet dan cetak biru lengkapnya. Pertanyaan besarnya, gimana nih rencana Anda buat nerapin AWS Transfer Family di arsitektur cloud Anda berikutnya? Kapan Anda bakal mempensiunkan server-server file transfer lama yang ribet diurus itu? Coba rencanakan dari sekarang untuk membangun sistem yang lebih aman dan pastinya mini maintenance. Terima kasih sudah ngobrol bareng dan sampai jumpa di panduan berikutnya.